Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Firjan Nugraha dengan NPM 2113044022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan. Perintis kepanduan dunia. Bapak pandu dunia ialah Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang sering kita sebut dengan Baden-Powell. Baden-Powell lahir di kota London 22 Februari 1857. Ia adalah seorang tentara, penulis, dan sekaligus pendiri gerakan pramuka dunia. Gagasan pendidikan kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan mekanik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Dalam kegiatan pendidikan kepramukaan selalu terjalin 5 unsur terpadu, yaitu yang pertama prinsip dasar pendidikan kepramukaan, yang kedua ada metode kepramukaan, ketiga kode kehormatan pramukaan, keempat moto gerakan pramuka, dan kelima kiasan dasar pendidikan. Berdirinya Kepanduan Indonesia pada tahun 1916, Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanse Bavinde Organiste atau yang disebut dengan JPO. Pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 9 Maret, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Lalu pada tanggal 30 Juli 1961, bertempat di Storia Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan pramuka, dan hari bersejarah itu tersebut disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Terakhir ada sejarah berdirinya pramuka. Berdirinya pramuka diprakarsai oleh Baden-Powell. Mulanya pada tahun 1907 ketika Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris, ia mengadakan sebuah perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Pengalaman tersebut ia tulis dan ia jadikan sebuah buku dengan judul Scouting for Boys. Buku tersebut tersebar di seluruh penjuru Inggris, bahkan beberapa negara lainnya, hingga akhirnya terbentuklah organisasi pramuka. Ia kemudian membentuk organisasi pramuka usia siaga bernama Klub atau Anak Serigala pada tahun 1961. Setelah membentuk pramuka untuk usia anak-anak, kemudian Baden-Powell mendirikan Rover Scout untuk para remaja usia 17 tahun di tahun 1918. 5 faktor pendidikan kepanduan. Dasar pendidikan kepanduan. Prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka. Pertama, keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. Dan keempat, patuh dan taat pada kode kehormatan pramuka. Tujuan pendidikan kepanduan. Tujuan kegiatan pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin. Menjadikan warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI. Menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat. Dan menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Peserta didik pendidikan kepanduan. 1. Pramuka Siaga. Pramuka Siaga adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Kedua, Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang adalah peserta didik dalam gerakan pramuka yang berusia antara 11-15 tahun.
Ketiga, pramuka penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16-20 tahun. Dan yang keempat, pramuka pandega adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 21-25 tahun, yang juga disebut sebagai senior rover. Lingkungan pendidikan kepanduan. Lingkungan pendidikan kepanduan atau kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Bahan-bahan pendidikan kepanduan. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kegiatan pramuka, pembelajaran banyak dilakukan dengan praktek dengan menggunakan beberapa alat, misalnya seperti peluit, bendera, tongkat, tenda, dan lain sebagainya. Struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka. Bagian struktur organisasi gerakan pramuka adalah sebagai berikut. 1. Majelis pembimbing. 2. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 3. Kuartir dan koordinator gudeg. 4. Gugus depan. Dan kelima, Satuan Karya Pramuka atau SAKA. 6. Kuartir. 7. Pramuka Utama Gerakan Pramuka. 8. Musyawarah Kuartir. Kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir, satuan dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Peranan majelis pembimbing. Jadi, majelis pembimbing mempunyai 3 fungsi peranan, yaitu fungsi bimbingan, yang kedua fungsi partisipasi, yang ketiga fungsi bantuan. Gugus depan adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam organisasi gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah untuk pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Selain itu, gugus depan juga berfungsi sebagai pangkalan bagi peserta didik gerakan pramuka. Kiasan dasar, sistem, dan metode. 1. Kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka. Yang pertama, kode kehormatan pramuka siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kode kehormatan pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa adalah Trisatya dan Dasa Dharma. 2. Sistem beregu. Sistem beregu dilaksanakan dengan tujuan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar, memimpin, dan dipimpin dalam berorganisasi, seperti memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kelompok. 3. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan dalam gerakan pramuka ialah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian pramuka yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Administrasi dalam kepramukaan. Pengertian administrasi dalam kepramukaan. Administrasi merupakan pengelolaan satuan yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan kepramukaan di satuan. Administrasi
Administrasi Satuan Pramuka memiliki peranan penting dalam pengelolaan gugus depan, yaitu sebagai pengelolaan dan pengawasan kegiatan tulis-menulis di dalam gugus depan. Gugus depan ialah suatu kesatuan anorganik dalam pergerakan pramuka yang menjadi wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka. Pembukuan terdiri dari 1. Pembukuan induk gugus depan, 2. Buku keuangan, 3. Buku inventaris, 4. Buku tamu, 5. Buku presentasi, 6. Buku acara latihan dan notulen Dewan Ambalan, 7. Logbook, 8. Buku agenda Ambalan, dan 9. Buku catatan Ambalan. Surat menyurat. Surat menyurat ialah kegiatan pengendalian arus berita tertulis yang timbul dari adanya pencatatan laporan, perancangan, atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan, penjelasan, penambahan, kekurangan, atau perubahan. Fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Pertama, tugas pokok gerakan pramuka. Adapun tugas pokok gerakan pramuka utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Pendidikan ini dicanangkan untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kedua, pelaksanaan kepramukaan. Adapun ekstrakurikuler wajib kepramukaan yang dilaksanakan dengan menggunakan 3 model, yaitu model blok, model aktualisasi, dan model reguler. Ketiga, sifat kepramukaan. Adapun sifat kepramukaan mempunyai 3 sifat ciri khas, yaitu pertama nasional, yang kedua internasional, dan yang ketiga universal. Falsafah kepramukaan. Falsafah kepramukaan merupakan kumpulan gagasan dari kepramukaan itu sendiri, yang di dalamnya terdiri dari pokok-pokok pengertian, prinsip-prinsip, dan metode kepramukaan itu sendiri. Kedua, ada prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Ketiga, kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yang merupakan suatu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. P3K, pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan, pemberdayaan, dan transportasi. Pertama, pokok-pokok tindakan pertolongan. Jangan panik. Yang kedua, perhatikan pernapasan korban. Yang ketiga, hentikan pendarahan. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock. Dan kelima, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Yang kedua, ada pembalutan. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Ketiga, pembidaian. Pembidaian atau sprinting adalah tindakan untuk mempertahankan sebagian atau seluruh anggota gerak dalam posisi tertentu dengan alat. Pembidaian lazim dilakukan untuk imobilisasi patah tulang di lokasi sendi yang bergeser dan juga cedera ringan lunak di sekitar sendi.
Keterampilan Pramuka 1. Yang pertama ada api unggun. Api unggun berfungsi sebagai pertama alat pemanas di kala cuaca dingin, yang kedua alat penerang di kala suasana gelap gulita, yang ketiga sebagai alat pengusir binatang buas dari hutan, dan yang terakhir alat ketentraman dan kegembiraan. Yang kedua, menggambar panorama. Menggambar panorama ialah membuat gambar suatu pemandangan dalam bentuk sketsa yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama juga berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu. Ketiga, tanda medan dan tanda jejak. Tanda medan berfungsi sebagai simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Sedangkan tanda jejak berfungsi sebagai alat yang menunjuk bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. Keempat, white game. White game merupakan permainan kompetisi ataupun pertandingan antar tim atau antar individu, sehingga antara tim yang satu dengan yang lain berusaha untuk memenangkan pertandingan. Keterampilan Pramuka 2. 1. Sandi dan Morse. Sandi ialah kode rahasia di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Yang kedua, semapur. Semapur adalah salah satu teknik untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan jarak yang berjauhan. Semapur digunakan jika keadaan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung maupun dengan alat komunikasi lainnya. Teknik semapur juga sering dilakukan dengan menggunakan sepasang bendera. Ketiga, simpul dan ikatan. Simpul adalah bentukan atau ikatan antara tali dengan tali yang lain, sedangkan ikatan adalah hasil kombinasi antara tali dengan benda sehingga memiliki fungsi tertentu. Keterampilan Pramuka 3. Macam-macam pramuka. Pertama ada upacara umum, upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan. 3. Ada upacara pelantikan. Keempat ada upacara kenaikan tingkat. Kelima ada upacara pindah golongan. Keenam ada upacara meninggalkan ambalan atau rencana. Yang kedua, baris berbaris. Pelatihan baris berbaris tidak hanya melatih pembentukan watak para anggota pramuka, tetapi juga melatih fisik dan membentuk tanggung jawab. Yang ketiga ada lagu-lagu pramuka. Contohnya, yang pertama ada lagu Pramuka Berkemah, yang kedua ada Jambore Nasional Mars, yang ketiga ada lagu Pramuka Alam Bebas, dan yang terakhir himne Pramuka. Tentunya masih ada banyak lagu-lagu yang lain.